adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Selasa 12 November 2024, peringatan Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti, musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat yang mendorong Santo Yosafat untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Semoga berkat doa dan teladannya kami dijauhi oleh semangat yang sama, sehingga takkan takut mempertaruhkan nyawa bagi kepentingan sesama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Pagi Jerry. Sebagai umat beriman, sabda Tuhan pada hari ini memberikan pesan apa Romo? Selamat pagi para pirsawan. Hari ini kita memperingati Santo Yosafat Uskup. Dan juga boleh katakan orang kudus ini berasal dari gereja timur, itu Santo Yosafat Kunsewik dari Ukraina. Mengapa orang kudus ini masuk dalam gereja Katolik? Santo Yosafat adalah uskup yang mempunyai usaha untuk mengadakan hubungan antar gereja secara ekumenis. Karena sumber segalanya, sumber iman itu adalah Kristus. Tetapi tidak mudah. Di Ukraina sendiri ada gereja Ortodoks, gereja Katolik Ukraina, dan gereja Katolik Roma yang tidak akur. Mereka mengklaim aku yang paling benar. Sehingga terjadilah tragedi terhadap Uskup Yosafat ketika dua kelompok ini ribut dan dia ingin melerai. Kenapa kau ribut? Yang disembah itu satu, Kristus. Tetapi manusia tetap manusia daging yang membela apa yang mereka mau bela. Sehingga nyawa Santo Yosafat ini boleh katakan hilang. Bahkan
dia dikeroyok oleh massa dari gereja Ortodok Ukraina, bahkan mayatnya dibuang ke sungai di Ukraina. Karena itu gereja Katolik kemudian mengambilnya, membawanya ke Roma dan meneliti semua kebaikan, lalu masuk dalam beatifikasi dan kanonisasi. Maka pada hari ini tanggal 12 November kita memperingati di mana beliau itu dikeroyok, mati dan dibuang ke sungai. Nah, Injil hari ini menguraikan tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang mempunyai pembantu. Dan normal tahu untuk kita, kalau seorang pembantu pergi kemana-mana dengan kita, pasti dia akan siapkan makanan untuk kita. Tidak pernahkah kita kata, ayo kamu duduk, ya, makan duluan. Jarang terjadi. Tapi saya kenal satu orang uskup yang unik loh. Sudah meninggal beberapa tahun lalu. Uskup itu sering berkunjung ke pulau-pulau di keuskupannya. Dan pulau itu masih cukup primitif. Dia selalu membawa sopirnya. Jadi kalau dia mau menyeberang pulau itu melewati tepian Samudra Hindia, naik kapal feri, mobilnya ditambatkan di daratan Pulau Sumatera, lalu dia pergi ke sana. Kadang-kadang dia melihat sopirnya sibuk bawa segala sesuatu, capek sekali. Apa yang dia lakukan di tempat itu, di paroki di mana dia tinggal, dia dapat sebuah kamar, dia panggil sopirnya itu. Dia bilang, kamu tidur di sini ya, di ranjangku, aku di sofa aja. Karena selama ini aku nih duduk aja, kamu tuh luar biasa. Demikian pula bila pergi ke tempat-tempat lain. Ada model seperti itu. Rupanya itu juga mirip-mirip Yosafat yang kita peringati pada hari ini. Tetapi pada umumnya biasanya kita jadi bosi, ingin dilayani. Padahalnya Yesus datang untuk melayani. Maka melalui peringatan Santo Yosafat ini kita diajak oleh Yesus untuk belajar melayani. Bukan hanya untuk dilayani, karena Yesus datang untuk melayani. Itu pesan dan kesan yang kita ingat pada peringatan Santo Yosafat berkaitan dengan Injil dari Lukas pada hari ini. Pesan Yesus luar biasa. Itu dia berkata, setelah kita melakukannya dengan baik pastoralia kita mengatakan kami ini hamba-hamba yang tak berguna dan hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bukan untuk kebanggaan kalau hasil, tetapi kita telah melakukan diri sebagai pelayan Tuhan yang melaksanakan tugas kita dengan sungguh-sungguh, dan itu adalah berkat bagi kita. Selamat pagi, Santo Yosafat, doakanlah kami.